Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana social distancingnya? Semoga nggak bosan ya berada di rumah. Pokoknya ingat, diliburkan atau dalam tanda kutip dirumahkan ini bukan untuk bertamasya, bukan untuk bepergi kemana-mana. Stay at home, stay fit, and stay healthy. Ini kita dalam video ini akan membahas materi yang sudah Anda pelajari di week 4, yaitu tentang morphological operations. Nanti setelah bahas itu kita bahas kuisnya. Udah bahas kuis, kita baru membahas materi baru. Oke. Pertama yang perlu dipahami dalam konteks morfologi, operation. Kata operation ini harus dipahami sebagai modification. Oke. Jadi dalam kata operation dalam morphological operation ini merujuk pada word modification, atau bagaimana cara kita mengubah suatu base atau suatu kata di dalam morfologi. Seperti yang dibaca oleh Anda, bahwa morphological operation itu ada dua, ada yang concatenative, ada yang non concatenative operation. Concatenative itu dari concatenate, artinya menambah materi atau menambah. Jadi concatenative operation itu berarti kita mengubah suatu base, kita mengubah suatu kata dengan cara menambahkan materi baru, adding new materials. Sebaliknya, non-concatenative operation itu word modification atau perubahan suatu kata tanpa penambahan materi apapun. Jadi berubah tapi nggak ada nambah apapun gitu. Nah, kita bahas dulu yang concatenative operations. Sebenarnya dalam bahasa Inggris concatenative operation itu banyak, tapi secara garis besar atau yang paling umum kita gunakan concatenative operation dalam bahasa Inggris itu ada affixation, ada compounding. Affixation seperti kalian telah ketahui ada dua, ada prefixation dan suffixation. Nanti kita bahas yang prefixation atau suffixation ini kan juga dibagi lagi, ada yang inflectional, ada yang derivational. Itu juga yang banyak menjadi pertanyaan Anda atau menjadi hal yang Anda belum mengerti. Gitu. Contohnya gimana sih yang concatenative operation? Ya, itu seperti di contoh yang pernah kalian baca. Misal dari agree, ini base-nya ketika ditambah men. Nah, ini ada penambahan materi baru. Perubahan dari agree menjadi agreement itu dalam morfologi disebut concatenative operation karena ada penambahan materi baru, yaitu men. Dalam hal ini adalah suffix. Atau dari agree menjadi disagree misal. Nah, ini contoh concatenative operation by affixation. Bisa pakai prefix, bisa pakai suffix. Yang compounding contohnya ya seperti udah Anda ketahui, bisa dari pick ditambah materi baru yaitu paket menjadi pick paket. Ini juga kan ditambah materi baru, ada penambahan materi baru terhadap base-nya. Jadi itu aja dulu yang perlu kalian pahami. Concatenative itu berarti menambah materi baru. Kalau non concatenative berarti perubahan katanya gak menambah apapun, kecuali ada perubahan di dalam si base-nya itu sendiri gitu. Si base-nya itu sendiri berubah tanpa menambah apapun. Misal perubahan dari foot menjadi feet, ini ada penambahan apa? Tidak ada apapun. Maka ini disebut non concatenative operation. Perubahannya perubahan apa? Perubahan fonim dari e menjadi i gitu. Adakah penambahan materi baru? Tidak ada. Kalau ada penambahan materi baru harusnya foods misal gitu. Atau
perubahannya itu tidak perubahan fonim seperti ini atau vocalic change seperti ini, bisa juga berubah karena ada perpindahan stres kata gitu. Misal dari yang pernah Anda baca itu dari contrast menjadi contrast gitu. Stresnya yang asalnya di the first syllable pindah ke second syllable, yaitu di kata ini. Silakan aja merujuk pada weekly reading Anda, kan ada. Misal kan stresnya ada yang di sini contrast. Contrast atau di sini contrast. Ada dua. Nah, ketika perubahan seperti ini juga perubahan non concatenative operation. Asalnya stresnya di sini, kalau stresnya di first syllable itu adalah verb. Nah, ketika shifting atau berubah atau pindah si stresnya menjadi ke menjadi ke apa syllable itu dalam bahasa kita, suku kata, pindah ke suku kata yang kedua itu menjadi noun gitu. Itu juga perubahan morfologi, hanya saja perubahannya yaitu yang non concatenative operation, karena gak ada perubahan apapun, gak ada penambahan apapun, perubahannya hanya stresnya aja dari first syllable ke second syllable. Oke, bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Seandainya perubahan kontras dari verb menjadi noun itu adalah perubahan concatenative, harusnya misal ada compression misal gitu, atau compressment gitu. Nah, itu baru perubahannya concatenative. Tapi dalam hal ini kan nggak begitu, hanya stresnya aja yang berubah atau penekanannya aja. Ya, sayangnya kembali lagi orang Indonesia itu kurang peka sama yang namanya stres gitu. Karena stres dalam bahasa Indonesia itu nggak mempengaruhi makna. Nah, beruntungnya kita dalam bahasa Inggris kebanyakan concatenative perubahannya, bukan yang non concatenative. Bayangkan kalau Anda belajar bahasa Mandarin seperti yang dicontoh itu, seperti yang Anda lihat di contoh, boleh di zoom ke sini. Ini kan ada beberapa contoh nih. Ini contoh non concatenative operation dalam bahasa Cina. Ini kalau dibaca ma artinya kuda. Tapi kalau dibaca ma artinya ibu dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti kalau belajar bahasa Mandarin itu kan perubahannya itu tonal change. Itu perubahan tone-nya aja. Jadi ketika Anda ngomong ma itu kuda, tapi ngomong ma itu mama. Jadi awas ketukar antara mama dan kuda. Oke. Itu saya harap Anda bisa mengerti apa sih bedanya concatenative sama non concatenative operation. Gitu. Pada video kali ini kita ngebahas dulu yang concatenative operation. Tapi kita nggak akan ngebahas dulu yang compounding. Kalau tadi dibahas bahwa concatenative operation itu ada affixation, ada compounding. Kita fokus dulu ke yang affixation. Oke? So, concatenative operation by affixation itu dalam bahasa Inggris seperti yang Anda sudah ketahui, seperti yang sudah saya terangkan juga ketika in classroom meeting. Itu dalam bahasa Inggris hanya ada dua affixation-nya itu. The prefixation, ada suffixation atau imbuhan awalan, penambahan imbuhan awalan atau penambahan imbuhan akhiran gitu. Nah, yang menjadi masalah ternyata kita sangat sulit membedakan, atau banyak orang Indonesia yang sangat sulit, yang tidak terlalu bisa membedakan dari affixation ini mana yang derivational, mana yang inflectional. Itu fokus kita. Kita akan bahas dulu apa sih bedanya derivation sama inflection. Sekali lagi, kuncinya untuk memahami perbedaan antara derivation sama inflection itu adalah konsep yang paling awal Anda pelajari, yaitu konsep leksim. Sehingga di awal pertemuan saya bilang kepada Anda, kalau Anda nggak ngerti konsep leksim, say goodbye to your morphology class. Karena itu yang menjadi patokannya.
gitu ya. Itu yang menjadi patokannya. Derivation sama inflection itu dibedakan, bisa Anda pahami kalau mengetahui atau kalau memahami konsep leksin. Kalau nggak paham konsep ini, mohon pelajari dulu supaya Anda bisa memahami dengan baik bagaimana konsep derivation dan inflection itu. Oke, saya hapus dulu. So, affixation itu dibagi dua. Ada yang derivational affixation, ada yang inflectional affixation. Inflectional affixation. Okay. Derivation atau menurunkan atau turunan dari derive itu kan menurunkan. Jadi kalau ada derivation berarti kalau ada derivative berarti itu adalah turunan kata. Misal gini atau gini dulu deh supaya lebih dipahami. Apa sih bedanya derivation sama inflection ini? Gini, ada yang menerangkan bahwa kalau derivation itu mengubah kelas kata, inflection itu tidak mengubah kelas kata. Definisi itu tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak juga sepenuhnya benar. Yes, jadi patokan dulu buat Anda bahwa inflection itu tidak mengubah kelas kata. Sekali lagi, atau sintaktik kategori. Kalau istilah saya di dalam weekly reading Anda itu sintaktik kategori. Yang dimaksud dengan sintaktik kategori itu adalah kelas kata. Inflection itu, imbuhan inflectional itu tidak pernah mengubah kelas kata, itu benar. Tetapi derivation, gini, inflectional affix itu, imbuhan yang inflection itu tidak mengubah kelas kata, benar. Tetapi tidak selamanya yang tidak berubah kelas katanya setelah ditambahi imbuhan itu inflection. Kadang-kadang derivation juga nggak berubah kelas katanya, gitu. Jadi jangan patokannya jangan apakah kelas katanya berubah atau tidak, tapi yang paling penting adalah apakah leksimnya berubah atau tidak? Apakah maknanya berubah atau tidak? Jadi patokannya jangan kelas kata. Nanti Anda keliru. Karena tidak semua derivation kelas katanya berubah. Kalau inflection sudah jelas, kalau kelas katanya tidak berubah. Gini, sedikit putar-putar. Ya sekali lagi, patokannya untuk membedakan derivation sama inflection itu adalah dua. Pertama adalah leksimnya berubah atau tidak. Kedua, meaningnya berubah atau tidak, gitu. Misal, saya kasih contoh. Sans. Ini base-nya apa? Sun. Dimodifikasi dengan cara concatenative, dengan penambahan imbuhan the. Itu suffix ya, terutama. Nah, pertanyaannya, apakah suffix the ini apakah inflectional atau derivational? Kita lihat apakah leksimnya berubah atau tidak. Apakah sun dengan sans itu satu leksim? Sun, anggota leksimnya apa saja? Ya dua, sun dengan sans. Oh ternyata sun dengan sans itu satu leksim, maka scissor-nya ini disebut inflectional suffix karena leksimnya gak berubah. Bagaimana secara meaning? Baik sun ini atau sun ini kan maknanya sama. Apa? Keturunan yang jenis kelaminnya laki-laki gitu. Yang gendernya laki-laki. Jadi secara meaning tetap sama. Yang beda hanya jumlahnya saja. Ini mah satu, ini mah lebih dari satu. Tapi secara meaning, secara basic meaningnya sama, keturunan laki-laki. Maka tidak ada yang berubah. Ditambah S ini tidak ada yang berubah. Leksimnya tetap sama, meaningnya tetap sama. Maka itu disebut dengan inflectional affix gitu. Itu contoh yang di noun. Misal di verb, yang contoh yang inflection seperti apa sih? Misal dari walk kita tambahan c, misal walks. Nah, apakah penambahan s ini
ini inflection atau derivation sih? Ya kita lihat juga apakah walk dengan walks ini leksimnya sama? Ya ternyata sama. Seperti yang Anda ketahui, anggota leksim walk ini adalah walk, walks, ada walk dan walking. Kan Anda tahu ya. Nah, sehingga karena leksimnya masih tetap sama, maknanya juga masih tetap sama, yaitu berjalan gitu. Walk berjalan, walks berjalan. Yang berbeda apanya? Ya paling berbeda subjeknya aja. Kalau walk subjeknya banyak, kalau walk subjeknya tunggal kan gitu. Tapi secara meaning masih tetap sama. Walk dengan walks itu berjalan. Leksimnya juga masih tetap sama, leksim walk. Ada walk, walks, walked, walking, gitu kan? Karena ini walk dengan walks masih satu leksim, berarti itu adalah inflectional, gitu. Paham ya? Lain kata, ketika berubah dari walk menjadi walker, gitu. Itu hal yang lain. Kenapa? Pertama dari meaning walk itu berjalan, walker orang yang berjalan. Secara meaning juga udah berbeda gitu. Kedua, leksim walk dengan walker sama tidak? Tentu saja beda. Walker itu bukan anggota leksim dari walk. Anggota leksim dari walk kan tadi udah walk, walks, walked sama walking. Sedangkan anggota leksim dari walker ya walker sama walkers. Karena leksimnya berubah, meaningnya berubah. R ini bisa disimpulkan, R ini itu adalah derivational suffix. Paham ya? Bisa dipahami? Oke, itu contoh yang di verb. Gitu. Apakah di adjective ada yang inflection? Ya ada. Ya. Misal perubahan happy menjadi happier. Nah, R ini apakah inflectional atau derivational? Ya balik lagi tadi, apakah happy dan happier ini satu leksim? Ternyata iya. Happy kan anggota leksimnya happy, happier, happiest. Maka R ini atau di dalam happiest. Nah, S sama R ini kan sama-sama suffix nih. Apakah ini inflectional, derivational? Ya inflectional karena ini masih satu leksim. Jadi R di dalam happier, S dalam happiest itu adalah inflectional suffixes karena tidak mengubah leksim happy-nya gitu. Masih satu leksim. Secara meaning pun kan sama. Happy, happier, happiest juga itu masih satu makna. Happy itu bahagia, happier juga bahagia, happiest juga bahagia. Cuma tingkat kebahagiaannya aja yang berbeda mungkin. Kalau saya bilang I am happy, Agnes is happier than me, gitu. Dua-duanya kan sama-sama bahagia, cuma ya Agnes aja lebih bahagia dari saya gitu. Tapi dua-duanya sama-sama bahagia gitu. Secara meaning sama. Berbeda ketika happy berubah menjadi happiness. Ness ini tidak bisa dikatakan inflectional suffix. Kenapa? Karena happy dengan happiness sudah berbeda leksim. Kemudian secara makna pun berubah. Maknanya berubahnya gimana? Ini mah bahagia, ini mah kebahagiaan kan jauh gitu. Bahagia itu kan gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Berbeda maknanya. Ini mah bahagia, ini kebahagiaan. Paham ya? Gitu. Jadi sekali lagi kalau leksimnya tidak berubah, maknanya tidak berubah, maka itu disebut inflectional suffix gitu kalau gitu. Kalau berubah maknanya, kalau berubah leksimnya, sudah pasti itu derivational suffix. Tapi dalam bahasa Inggris ternyata inflectional itu, yang inflection itu hanya ada satu. Sudah bisa dipastikan inflection itu selalu suffix. Gitu. Yang inflection itu selalu suffix. Jadi ingat sampai kiamat 8 kali pun gak pernah ada derivational affix dalam bahasa Inggris yang merupakan prefix. Jadi semua prefix dalam bahasa Inggris itu sudah pasti derivation. Sekali lagi, semua prefix dalam bahasa Inggris itu sudah pasti derivation. Oke, nah yang derivational ini ada dua, ada yang prefix, ada yang suffix. Contoh yang prefix misal
agree ditambahan disagree misal. Nah this-nya ini kan juga ini kan prefix gitu. Ini prefix. Apakah maknanya berubah dengan ditambahan this ini? Ya tentu saja berubah. Agree dari tadi setuju, disagree tidak setuju. Kemudian secara leksim pun berbeda. Anggota leksim agree, agrees, quit, agreeing. Disagree, disagrees, disagree, dan disagree. Leksimnya berubah, maknanya berubah. Maka this ini sudah bisa dipastikan itu derivational prefix. Bagaimana secara kelas kata? Baik agree ataupun disagree masih tetap verb. Jadi patokannya sekali lagi bukan kelas kata. Dengan penambahan this ini, which is a derivational prefix, tapi kelas katanya masih tetap sama-sama verb gitu. Contoh yang lain, happy, bahagia tambah unhappy, tidak bahagia. Secara makna berubah dari bahagia menjadi tidak bahagia. Itu maknanya juga bertolak belakang. Secara leksim berubah. Kalau happy kan tadi anggotanya happy, happier, happiest. Unhappy ya anggotanya beda lagi. Unhappy, unhappy, unhappier, unhappiest gitu. Secara meaning berubah, secara leksim berubah, tetapi secara kelas kata masih tetap sama. Jadi sekali lagi patokannya untuk membedakan yang mana derivation, yang mana inflection itu bukan kelas kata, tapi lihat leksimnya. Apakah leksimnya berubah atau tidak, atau masih anggota leksim yang sama? Kalau anggota leksim yang sama, perubahannya artinya masih inflectional gitu. Tapi kalau kelas katanya tidak berubah, kalau leksimnya tidak berubah, maknanya tidak berubah, itu inflectional. Kalau maknanya berubah dan leksimnya berubah, itu derivational gitu. Jadi kalau ini sekali lagi bisa disimpulkan yang untuk derivational berubah leksimnya, berubah meaningnya. Yang ini tidak berubah leksim, tidak berubah meaning, tidak berubah leksim. Oke. Kita bahas kuis kalau gitu. Mana yang banyak dikeluhkan itu? Oke, kita bahas satu-satu deh. Kuisnya. Sudah berapa menit? Durasinya jangan terlalu panjang juga. Berapa? 22 menit. Lumayan panjang ya. Oke, dikit lagi supaya nanti untuk materi baru videonya kita ganti dengan video yang baru, jangan video ini untuk materi barunya. Oke, kita bahas tentang soal ini baru kita bahas ya. Ada soal cats ya. Pertanyaannya kan apakah si imbuhan se-nya ini inflectional atau derivational? Kan gitu. Ya sudah pasti inflectional ya, barusan dibahas karena cat dan cats itu masih anggota leksim yang sama gitu. Secara meaning penambahan s ini tidak mengubah apapun. Cat kucing, cats juga kucing, cuma ini kucingnya satu, ini lebih dari satu. Tapi kalau dengan penambahan misal Catwoman, nah ini berubah kan maknanya menjadi ya wanita kucing gitu. Tapi karena si ini tidak mengubah makna, tidak mengubah leksim, maka itu inflectional. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ada berapa inflectional affix dalam kata misbehaved? Ada berapa inflectional affix dalam kata misbehave? Kita lihat dulu ada berapa apa rootnya? Rootnya itu kan behave. Gitu. Rootnya itu kan behave. Ditambahan mis dan the. Kan gitu ya. Sekarang kita lihat, misnya inflection apa derivation? Ingat bahwa dalam bahasa Inggris itu nggak pernah ada prefix yang inflection, ini sudah pasti derivation. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, apakah miss dengan behave itu satu leksim? Tentu saja beda. Gitu. Miss dengan behave itu, atau saya gambarin dulu deh. Misbehave itu kan dari ada tiga morfem ya. Miss, behave, dan the. Is prefix,
behave itu kan verb ya, the suffix. Nah, yang ditanya dari dua ini yang mana yang inflectional gitu? Atau pertanyaannya ada berapa inflectional affix di sini? Apakah ini inflectional atau derivational? Apakah ini inflectional atau derivational? Kita gabung aja dulu gini. Misbehave kan jadi gitu. Kelas katanya masih tetap verb. Nah, pertanyaannya ini apakah derivation atau inflection? Ini aja. Misbehave dengan behave satu leksin tidak? Beda. Kenapa? Behave kan anggotanya behave, behaves, behaved, behaving. Kalau misbehave anggotanya misbehave, misbehaves, misbehaved, misbehaving. Sehingga leksimnya berbeda. Secara makna juga berbeda. Behave itu ya bertingkah baik, misbehave itu ya kebaikannya, bertingkah tidak baik gitu kan. Sehingga karena maknanya dari behave dengan misbehave itu berbeda, leksimnya juga berbeda, sudah bisa dipastikan bahwa prefixnya ini adalah derivational. Kemudian tadi saya juga udah pernah bilang bahwa semua prefix dalam bahasa Inggris itu selalu derivational, gak pernah ada derivational atau inflectional prefix. Jadi sekali lagi, kalau udah lihat prefix, udah pasti itu mah derivation, udah gak usah dipikirin gitu. Nah, sekarang yang the, apakah ini inflectional atau derivational? Kita gabung menjadi apa? Misbehaved. Untuk mengetahui bahwa the ini inflectional atau derivational, kita lihat apakah misbehave dengan misbehaved ini satu leksim atau tidak. Ya, satu leksim. Kan anggatannya misbehave, misbehaves, misbehaved. Nah, ada. Kemudian misbehaving. Karena ini satu leksim, secara makna juga sama. Ini misbehave bertingkah tidak baik, misbehave juga bertingkah tidak baik. Cuma ini mah bertingkah tidak baiknya present, ini mah past. Karena tidak ada perubahan makna, tidak ada perubahan leksim, maka ini disebut inflectional suffix. Maka ada berapa inflectional affix dalam kata misbehave? Tentu saja ada satu. Mana ini? Sekali lagi, dan harus catat baik-baik dalam benak Anda bahwa dalam bahasa Inggris ketika ada banyak affixnya nih, ada berapa, seperti ini kan ada dua, kan bisa aja lebih dari dua affixnya. Nah, inflection itu nggak pernah lebih dari satu. Sekali lagi, inflection dalam bahasa Inggris nggak pernah lebih dari satu, dan posisinya selalu terakhir seperti ini, gitu, selalu di akhir, selalu suffix. Gitu. Kalau derivation dalam satu kata boleh lebih dari satu, boleh, nggak terbatas. Tapi kalau inflection hanya satu, gak pernah lebih dari satu dalam bahasa Inggris. Itu catat baik-baik dalam benak Anda. Tetap aja, itu jangan lupa. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Loudly. Pertanyaannya, li ini derivational apa inflectional? Gampang banget kan? Sekarang udah tahu. Berubah nggak leksimnya dengan penambahan li ini? Ya berubah kan. Anggota leksim loud itu loud, louder, loudest. Gak ada loudly dalam anggota leksim loud, sehingga leksimnya sudah berubah, berarti udah pasti ini derivational. Memang anggota leksim loudly apa? Ya loudly, loudlier, loudliest gitu. Beda leksim, beda makna. Maknanya beda gitu, beda. Loud itu keras suaranya, tapi kalau loudly dengan keras gitu, mannernya itu juga maknanya sudah berubah gitu. Karena berbeda, maknanya berubah, leksimnya berubah, maka itu disebut dengan derivational suffix gitu. Open class sama pertanyaannya friend, love, sini deh biar gak terlalu banyak tulis. Pertanyaannya adalah dari kata-kata ini mana yang open, mana semuanya open kecuali because, karena friend
Ini open class karena bisa ditambahi imbuhan, bisa menjadi friendly atau menjadi friends. Love juga bisa ditambahi imbuhan menjadi lover, menjadi loves, menjadi loving. Quick juga bisa menjadi quickly. Maka yang 3 ini itu open karena menerima imbuhan. Sedangkan because gak pernah menerima imbuhan. Gak ada because atau because this gitu. Gak pernah seperti itu. Maka yang ini sudah bisa dipastikan because itu adalah closed class. Jadi jawabannya adalah because. Nah, how many derivational affix? Pertanyaannya ada berapa affix derivation dalam disagreements? Ini lagi. Disagreements ada yang berapa? Ada berapa derivational affix? Disagreement ada S-nya ya. Nah, ini kan gini. Ini verb, gabungkan juga dulu dengan disagree menjadi disagree. Pertanyaannya prefixnya ini derivation apa inflection? Sekali lagi setiap prefix pasti derivation. Karena udah berubah juga maknanya. This dengan disagree berubah makna. Agree dengan disagree beda sih, beda. Maka ini derivation sudah pasti. Bagaimana dengan men? Ini suffix apa? Derivation apa inflection? Ya, kita lihat disagreement dengan disagree beda maknanya. Beda tuh. Disagree tidak setuju, disagreement ketidaksetujuan. Maknanya beda, leksimnya berbeda. Karena nggak ada anggota leksim disagree, disagreement. Anggota leksim disagree kan disagree, disagrees, disagreed, disagreeing. Nggak ada disagreement karena ini beda leksim. Berarti ini adalah derivation. Gitu, ini noun. Bagaimana dengan suffix s ini? Suffix yang terakhir menjadi disagreement. Makna disagreement tanpa s dengan disagreements dengan imbuhan s, maknanya sama? Ya sama, ketidaksetujuan. Cuma ini mah ketidaksetujuannya satu, ini mah ketidaksetujuannya lebih dari satu. Maka ini inflection karena secara makna masih tetap sama. Secara morfem juga, secara leksim juga sama. Disagreement, anggota leksimnya adalah disagreement dan disagreement. Karena satu leksim, satu makna, berarti yang terakhir ini adalah inflectional. Bisa kita hitung berapa derivational affixnya? Ya 2. Ada prefix this dan suffix men. Berarti jawabannya adalah 2. Oke. Ini membedakan kompleks dan simplex. Saya kira gak perlu dibahas. Unfamiliar, unintentional, understand, dan uninterrupted. Sudah pasti yang simplexnya itu. Yang kompleks semuanya, selainnya yang simplex yaitu understand. Karena understand itu bukan dari under dan stand. Gitu. Ya understand, bukan dari under dan stand, bukan berdiri di bawah, nggak gitu. Oke. Cloudiness, ada berapa morfem dalam cloudiness? Saya kira ini pertanyaan yang terlalu mudah buat Anda, tapi ada berapa, masih banyak yang salah ternyata. Cloudiness ada berapa morfem? Pertanyaannya hanya morfem, berarti ini dari cloud, ness, kan gitu. Cloudiness itu ada 3 morfem. Ada morfem cloud, kemudian ada ada ness. Kalau saya gambar dengan word tree diagram kan seperti ini. Cloud, ada ada ness. Ini suffix. Ini cloud itu noun ya. Cloud tambah menjadi cloudy. Ini maknanya sama. Cloud dengan cloudy beda. Cloud itu awan, cloudy berawan gitu. Ada awannya. Kalau cloudnya itu sendiri kan awannya. Maknanya beda. Leksimnya juga beda. Cloud dengan anggota leksimnya cloud dengan clouds. Tapi cloudy anggota leksimnya cloudy, cloudier, cloudiest. Karena beda leksim, beda makna, berarti ini suffixnya derivational suffix. Ini yang apa? Adjektif ya. Suffix juga derivation apa inflection? Ini sudah pasti derivation. Karena cloudy dengan cloudiness maknanya sudah
berbeda jauh. Kemudian leksimnya juga berbeda. Pertanyaannya kan bukan derivation sama inflectionnya, tapi ada berapa morfem? Ada 3, cloud, I, ness. Yang satu free morfem, yang 2 bound morfem. Gitu. Jadi jawabannya ada 3 morfem. Pertanyaan selanjutnya, deactivated. Ini banyak yang salah. Ada berapa bound morfem? Pertanyaannya sangat simpel sebenarnya. Ada berapa bound morfem dalam kata deactivated? Gampang banget untuk mencari bound morfemnya. Lihat aja rootnya apa. Rootnya adalah act. Berarti sisanya adalah di, if, ate, sama the, kan gitu. Act, active, activate, deactivated. Sekali lagi, rootnya adalah act, kemudian tambah if menjadi active, tambah ate menjadi activate, tambah d menjadi deactivate, tambah d menjadi deactivated. Ada berapa bound morfemnya? 1, 2, 3, 4. Itu jawabannya adalah 4 bound morfem. Kalau ditanya ada berapa morfem, ya 5. Kalau ditanya bound morfemnya, ya 4. Ditanya free morfemnya, ya 1. Oke, if you analyze the word disorganization, ada berapa root, ada berapa base? Itu pertanyaannya. Gampang banget. Sekali lagi, kalau mau mencari berapa base, lihat aja ada berapa imbuhan. Kan sudah dibilang kemarin, 1 base, 1 imbuhan. Bahwa tiap ada imbuhan pasti ada 1 base. This rootnya organ ya. Organize gitu. Ada berapa imbuhan? 1, 2, 3. Karena ada 3 imbuhan, berarti ada 3 base. Gitu. Ya. Kan gini, organ menjadi organize dulu. Organize. Organ itu apa? Kelas katanya noun. Is itu suffix. Derivation apa inflection? Tentu saja derivation. Karena organ dan organize beda leksim. Kalau sama organ, organize. Organize, organizes, organized, organizing. Karena beda leksim, beda meaning juga. Organ itu ya organ. Apa organ? Ya kalau di tubuh itu organ. Anggota. Organize itu menganggotakan, mengatur anggotanya di mana-mana, mengorganisasikan gitu kan. Ya jauh maknanya, berarti ini adalah derivation. Kemudian tambah this, ini prefix. Sekali lagi, prefix itu sudah pasti derivation. Tidak pernah ada prefix yang inflection. Berarti ini this, organize. Secara makna juga beda, organize dan disorganize kan maknanya kebalikan. Ini masih tetap verb kan. Organize mengorganisasikan, disorganize ya mengorganisasikannya tidak baik gitu. Ini action yang terakhir. Jadi disorganization. Ini suffix. Ya pasti derivation. Karena disorganize dengan disorganization ini maknanya sudah berbeda. Nah, pertanyaannya apa tadi? Ada berapa root, ada berapa base? Ya gampang banget. Ada berapa imbuhan di sini? Ada 3 imbuhan. This, is, sama action. Berarti ada 3 base. Mana base-nya? Pertama organ menjadi base untuk is, kemudian organize menjadi base untuk this, ketiga adalah disorganize menjadi base untuk action. Rootnya ya 1, gak pernah ada root yang lebih dari 1. Jadi ada 1 root, 3 base. Oke, pertanyaan yang terakhir. Coba ke sini, zoom ke soal. Mana yang satu leksim? Ini found dengan founded satu leksim, benar. Found, founded, founds, founded, founding itu satu leksim. Tapi foundernya beda leksimnya. Anggota leksim dari founder itu founder sama founders. Karena ini berarti jawaban A itu salah. Yang B, hard, harder, hardest apakah ini satu leksim? Yes. Hard, harder, hardest itu satu leksim. Child, childish sama children satu leksim. Child sama children yes satu leksim, tapi childishnya beda leksimnya, berarti jawabannya juga bukan ini. Apakah teach dengan teacher, teachers ini satu leksim? Ini yang menjadi masalah adalah teach-nya. Teacher dengan teachers itu satu leksim, tapi teach-nya berbeda leksim. Kan anggota leksim teach itu teach, teaches, taught,
dan teaching. Jadi jawabannya sudah jelas adalah yang ini, hard, harder, dan harus. Itu dulu untuk penjelasan yang kemarin, semoga satisfying penjelasan ini. Nanti saya akan upload video selanjutnya untuk membahas materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya insya Allah nggak akan ada weekly reading, tapi diganti dengan weekly watching. Mudah-mudahan kuota Anda bisa, ya adalah kuotanya, ada rezeki untuk membeli kuotanya sehingga Anda bisa nonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Have a nice staying at home. Jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap ada di rumah. Kata MUI, sholat Jumat pun enggak, kita ikuti aja. Ya sholat Jumat, kita berjamaah juga nggak apa-apa. Udah ada yang nanggung jawab MUI. Ya, itu aja. Berdebat masalah agama nanti aja. Thank you. Ciao. Assalamualaikum.